Sebanyak 400 siswa SMP di 60 sekolah di Kabupaten Buleleng, Bali mengalami kesulitan membaca dan terancam putus sekolah. SMP Negeri 5 Singaraja mendapatkan pelajaran tambahan membaca dan menulis di ruang bimbingan dan konseling. Membaca. Video yang dibagikan seorang guru saat menguji siswa SMP membaca ini viral di media sosial. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Belva Bennett, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Tanjung Pura dengan NIM F1021251054. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas midterms mata kuliah pengantar pendidikan dan terinspirasi dari salah satu video Kak Kania Cita di channel Malaka. Ini dia videonya yang membahas secara kritis tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Dari situlah saya terdorong untuk ikut menyampaikan pandangan saya tentang pendidikan kita, khususnya di level dasar. Nah, hari ini saya ingin membahas satu isu besar di negeri kita, yaitu pendidikan. Kita semua tahu betapa pentingnya pendidikan sebagai fondasi masa depan bangsa. Tapi, kondisi di lapangan seringkali jauh dari harapan. Misalnya saja, yang baru-baru ini ramai diberitakan ada ratusan siswa SMP yang ternyata tidak bisa baca tulis meski mereka sudah lulus dari sekolah dasar. Ini itu bukan sekedar kasus anekdotal, tapi mencerminkan betapa rapuhnya fondasi pendidikan dasar kita. Nah, seringkali kita itu tergoda untuk meniru begitu saja metode dari negara-negara maju. Padahal, pendidikan tidak bisa hanya dijiplak mentah-mentah. Penelitian dari McKinsey berdasarkan data dari 20 negara menemukan bahwa negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan bukan maju karena asal meniru, melainkan karena menyesuaikan metode dengan kondisi masyarakat mereka. Artinya, pendidikan itu harus relevan dengan konteks kita sendiri. Kalau kita melihat kondisi pendidikan secara umum, para ahli itu membaginya ke dalam 5 level. Poor, fair, good, great, and excellent. Nah, penting nih untuk kita ukur bukan hanya berdasarkan cerita-cerita kecil, tapi dari data yang menyeluruh. Kita harus tahu bagaimana kemampuan dasar anak secara umum, bagaimana kompetensi guru secara umum, dan seterusnya. Saat ini, posisi Indonesia itu masih ada di level 1, yaitu poor. Karena itu, kurikulum kita itu seharusnya didesain agar bisa bergerak pelan-pelan naik dari level 1 ke level 2, bukan malah melompat langsung meniru sistem level 3, 4, atau 5. Kalau pondasinya masih rapuh, bangunan setinggi apapun pasti akan roboh. Nah, maka ada beberapa titik tumpu yang harus kita fokuskan. Yang pertama adalah guru atau pengajar. Kesejahteraan guru itu memang penting, tapi tidak kalah penting adalah kompetensi dari guru itu. Guru harus memiliki kemampuan dasar yang baik, sekaligus kemampuan mengajar yang mumpuni. Di era sekarang ini, guru juga perlu memanfaatkan online learning agar pembelajaran bisa lebih merata dan menjangkau lebih banyak anak. Dengan fokus ini, pendidikan kita bisa bergerak dari level 1 ke level 2, yaitu memastikan anak-anak memiliki literasi, kemampuan dasar yang kokoh. Inilah fondasi utama untuk melangkah ke tahap berikutnya. Titik tumpu yang kedua adalah enforcement atau penegakan aturan. Kita perlu sistem standar yang memastikan kompetensi benar-benar tercapai. Salah satunya melalui asesmen terstandar yang menjadi tolak ukur naik ke jenjang berikutnya. Jangan sampai ada siswa yang diluluskan begitu saja tanpa menguasai kemampuan dasar. Nah, kalau ada yang bertanya nih, bagaimana dengan masalah di SMP atau SMA? Sebenarnya, masalah di jenjang tersebut itu hanyalah akumulasi dari masalah yang sudah terjadi sejak SD. Jadi kalau pondasinya kita kuatkan, otomatis beban di jenjang lebih tinggi akan jauh lebih ringan. Selain itu, kita juga perlu melibatkan semua sumber daya yang ada. Guru-guru berpengalaman, media, bahkan konten kreator edukasi. Kita lihat banyak sekali konten kreator pendidikan yang luar biasa di Indonesia. Sayangnya, mereka itu belum mendapat dukungan yang cukup untuk menyebarkan konten mereka lebih luas. Saya berharap pemerintah bisa mengajak mereka bekerja sama agar akses pembelajaran berkualitas itu makin terbuka. Lalu, harus ada lembaga independen yang melakukan evaluasi.
Guru yang mengajar tentu saja tidak bisa mengevaluasi dirinya sendiri, begitu pula siswa. Karena itu, lembaga ini harus berisi orang-orang yang benar-benar kompeten dan paham persoalan pendidikan secara menyeluruh. Nah, sebelum anak masuk sekolah, sebaiknya juga diadakan pretest untuk mengetahui level awal kemampuan mereka. Dengan begitu, sekolah bisa menyusun strategi pengajaran yang tepat, dan sekolah juga sebaiknya diberi insentif bukan karena menerima murid-murid pintar sejak awal, tapi karena menerima murid-murid yang kurang kemampuannya, dan saat lulus murid-murid itu kemampuannya berkembang. Jadi indikator keberhasilan itu bukan kemajuan dan bukan sekedar hasil akhir. Dan terakhir, kita butuh transparansi. Semua data pendidikan itu harus bisa diakses publik, sehingga ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap 20% anggaran pendidikan dari APBN. Jadi kita tidak hanya tahu dana itu dipakai untuk cat sekolah, beli kursi, atau beli meja, tapi juga bisa menilai apakah benar-benar ada peningkatan kualitas belajar anak-anak kita. Saya pribadi itu sangat setuju dengan opini Kak Chania tentang pentingnya membangun sistem yang berproses, bukan malah melompat-lompat. Saya sendiri punya cita-cita untuk menjadi seorang pengajar yang menerapkan sistem ini. Harapan saya, generasi setelah saya itu bisa menjadi bala bantuan untuk saya, dan saya pun bisa menjadi bala bantuan untuk mereka dalam mewujudkan cita-cita mereka. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan, pendidikan itu bukan hanya soal naik kelas atau lulus ujian, tapi tentang menyiapkan fondasi kuat bagi masa depan bangsa. Jika kita semua bekerja sama memperbaiki dari hal yang paling dasar, maka saya yakin suatu saat nanti pendidikan Indonesia bisa benar-benar sejajar dengan negara-negara maju. Terima kasih, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa.